Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah teknologi kita. Hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Anggap aja ini semacam kuliah pengantar arsitektur komputer, di mana kita akan mengubah selembar spesifikasi yang seringkali bikin pusing jadi sebuah cerita yang jelas. Yuk kita bedah anatomi digital ini bareng-bareng. Udah siap? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Lihat kode-kode kayak I5-1235U atau 8 GB DDR4, itu mungkin rasanya asing banget ya. Tapi tenang, di akhir sesi ini kalian bakal bisa lihat daftar itu dan langsung ngerti. Oh, mesin ini tuh kepribadiannya begini, kemampuannya segini. Jadi, mari kita mulai pembedahan digital kita. Subjek kita hari ini, sebuah laptop Asus VivoBook. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita mulai dari intinya dulu, yaitu otak dan sistem sarafnya. Terus, kita lanjut ke gimana caranya komputer ini mengingat dan menampilkan hasil kerjanya. Setelah itu, kita gabungin semua pemahaman itu buat analisis performa di dunia nyata, dan kita tutup dengan konsep paling penting dari semuanya, keseimbangan sistem. Baik, mari kita mulai bagian pertama. Setiap komputer itu pada dasarnya punya pusat pemrosesan yang fungsinya persis kayak otak kita. Dan sama seperti tubuh kita, otak itu butuh sistem saraf biar bisa nyambung dan ngobrol sama semua bagian lainnya. Komponen pertama dan paling krusial itu namanya CPU atau prosesor. Inilah otaknya. Nah, laptop yang kita bedah ini, otaknya adalah Intel Core i5-1235U. Coba perhatikan angka 12 di depan. Itu penting loh. Angka itu nandain kalau ini adalah chip generasi ke-12, yang artinya teknologinya masih tergolong baru. Makin tinggi angkanya, makin modern. Gampang kan buat diingat? Sekarang, ayo kita bedah otak ini lebih dalam lagi. Kekuatannya bisa kita lihat dari 3 hal utama. Pertama, dia punya 10 kursi. Bayangin aja ini kayak 10 pekerja. Ada 2 pekerja super ngebut buat tugas-tugas berat, dan 8 pekerja hemat energi buat tugas ringan sehari-hari. Kedua, ada 12 thread. Ini yang nentuin seberapa banyak tugas yang bisa dikerjain barengan. Makin banyak, makin jago dia multitasking. Terakhir, TDP 15 watt. Ini ngasih tahu kita kalau otak ini irit banget, yang artinya baterai laptopnya bakal jauh lebih awet. Oke, jadi kita punya otak yang pinter dan juga efisien. Tapi, gimana caranya otak ini komunikasi sama memori, layar, keyboard, dan semua komponen lainnya? Apa sih jembatan yang menghubungkan semuanya? Jawabannya adalah motherboard. Kalau CPU itu otaknya, maka motherboard itu adalah tulang punggung sekaligus sistem sarafnya. Semua, tanpa terkecuali, nyambungnya ke sini. Motherboards inilah yang memastikan otak, memori, dan semua bagian lainnya bisa ngobrol lancar tanpa ada salah paham. Mari kita lanjutkan ke bagian kedua. Setelah kita paham soal otaknya, sekarang kita lihat gimana komputer ini mengingat tugas-tugas jangka pendeknya dan gimana ia menciptakan visual yang kita lihat di layar. Inilah RAM. Analogi paling gampang buat RAM itu adalah meja kerja kalian. Semakin besar meja kerja, semakin banyak aplikasi dan dokumen yang bisa kalian buka barengan tanpa bikin semuanya jadi lambat dan berantakan. Laptop ini punya meja kerja sebesar 8 GB tipenya DDR4. Ukuran ini udah jadi standar yang sangat solid, walaupun emang ada yang lebih baru kayak DDR5. Tapi untuk sebagian besar kerjaan, DDR4 udah lebih dari cukup. Jadi meja kerja 8 GB ini artinya apa di dunia nyata? Ini sempurna buat kerjaan sehari-hari, ngurusin dokumen, buka puluhan tab browser sekaligus, bahkan buat coding atau edit foto lingan. Tapi untuk kerjaan yang lebih berat, kayak desain grafis profesional atau edit video, kalian mungkin bakal ngerasa mejanya mulai sempit, jadi harus sering-sering beresin meja buat proyek baru. Bisa sih, tapi jadi kurang efisien. Selanjutnya adalah penglihatan. GPU atau unit pemrosesan grafis adalah bagian dari komputer yang tugasnya menggambar semua yang kalian lihat di layar. Nah, di laptop ini GPU-nya itu terintegrasi. Artinya, dia nyatu sama CPU dan ikut pakai meja kerja atau RAM yang sama. Ini solusi yang hemat daya dan efisien banget. Terus, apa aja yang bisa dilakuin sama Cortex Visual ini? Dia jago banget buat semua hal standar. Nonton film 4K, bikin presentasi, edit-edit foto ringan. Kalian bahkan bisa main game e-sports populer di settingan grafis rendah. Tapi jangan harap bisa main game AAA terbaru dengan grafis yang wah ya. Mencoba main game berat di sini tuh ibaratnya nyuruh pelari maraton buat angkat beban 100 kilo, bukan keahliannya. Oke teman-teman, kita udah bedah komponen utamanya satu persatu. Otak, sistem saraf, meja kerja, dan pusat visualnya. Sekarang waktunya kita satuin semuanya dan lihat gimana anatomi digital ini bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Di sini kita bisa lihat rangkuman singkat dari anatomi laptop ini.
Ada CPU modern yang efisien, RAM yang ukurannya pas buat produktivitas, dan grafis terintegrasi yang irit daya. Setiap bagian ini adalah pemain dalam satu tim. Sekarang, mari kita lihat gimana performa tim ini secara keseluruhan. Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting. Teorinya udah selesai, sekarang kita masuk ke prakteknya. Gimana sih rasanya kombinasi spesifikasi ini pas kita pakai buat kerjaan beneran? Dan inilah hasilnya. Buat coding, otak i5 generasi ke-12 ini kencang banget. Buat kerjaan kantor dan multitasking, kombinasi CPU dan RAM ini luar biasa. Tapi, pas kita jalankan aplikasi berat kayak Android Studio, meja kerja 8 GB kita mulai terasa sesak. Nah, ini yang disebut bottleneck, di mana ada satu komponen yang nahan potensi komponen lainnya. Dan buat gaming, ya seperti yang kita duga, kemampuannya terbatas cuma buat judul-judul yang ringan aja. Kita sampai pada kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Dan ini adalah poin terpenting yang harus kalian bawa pulang. Kekuatan sebuah komputer modern itu nggak ditentukan oleh satu komponen paling mahal atau paling kencang. Inilah intinya. Laptop ini adalah contoh rekayasa yang cerdas. CPU yang kuat tapi hemat daya, dipasangin sama RAM yang cukup buat produktivitas, dan grafis yang memadai buat tugas visual sehari-hari. Nggak ada komponen yang terlalu kuat sampai jadi mubazir dan mahal, dan nggak ada juga yang terlalu lemah sampai menghambat yang lain. Semuanya pas, menciptakan sebuah alat yang seimbang, efisien, dan tepat sasaran buat pelajar, pekerja, atau developer. Jadi, saya tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Setelah paham peran setiap komponen, coba deh lihat mesin kalian sendiri. Apakah speknya seimbang untuk kerjaan yang kalian lakukan tiap hari? Memahami ini bukan cuma soal beli laptop yang tepat, tapi tentang benar-benar menguasai alat yang kalian gunakan setiap hari. Terima kasih sudah menyimak kuliah hari ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.